Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, kelas FM 18C, NIM 1057211211418. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun tujuan dari rasio profitabilitas yaitu untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan berkaitan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Adapun manfaat rasio profitabilitas menurut Kashmir 2010. Yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas, yang pertama, rasio margin laba bruto. Kedua, rasio margin laba neto. Yang ketiga, hasil pengembalian investasi. Yang keempat, hasil pengembalian ekuitas. Inilah laporan laba rugi dan neraca pada PT CV Semoga Jaya yang akan saya analisis menggunakan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio margin laba bruto. Rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Rasio ini membandingkan antara laba bruto yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai dengan periode yang sama. Rasio ini mencerminkan laba bruto yang dicapai dari setiap rupiah penjualan, sehingga semakin besar nilai rasio maka semakin besar pula kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto. Adapun rumus dari rasio margin laba bruto yaitu laba sebelum pajak dibagi pendapatan usaha. Untuk tahun 2015 menghasilkan 7% dan untuk tahun 2016 menghasilkan 106%. Yang kedua yaitu rasio margin laba neto. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, beban lain-lain, dan pajak. Rasio margin laba neto merupakan perbandingan antara laba neto sesudah pajak dengan penjualan. Rasio ini juga menunjukkan besarnya laba neto yang dapat dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah. Adapun rumus dari rasio margin laba neto yaitu laba neto dibagi pendapatan usaha. Untuk tahun 2015 menghasilkan 7% dan untuk tahun 2016 menghasilkan 95%. Yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Menurut Kashmir 2010, ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Adapun rumus dari hasil pengembalian investasi atau ROI yaitu laba neto dibagi total aktiva. Untuk tahun 2015 menghasilkan 19% dan untuk tahun 2016 menghasilkan 14%. Yang terakhir yaitu hasil pengembalian ekuitas atau ROE. Rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak, menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, begitupun sebaliknya. Adapun rumus dari ROE yaitu laba neto dibagi total ekuitas. Untuk tahun 2015 menghasilkan 23% dan untuk tahun 2016 menghasilkan 16%. Sebagai kesimpulan, dari hasil analisis terlihat bahwa gross profit margin dan net profit margin mengalami kenaikan dari tahun 2015 dan tahun 2016. Sedangkan untuk ROI dan ROE mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2016. Hasil analisis dari rasio profitabilitas menunjukkan bahwa keuangannya belum cukup stabil dan efisien untuk menjalani keuangan perusahaan dalam sehari-hari. Demikianlah
analisis rasio probabilitas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.